Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heki Putra Raihan dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2021 dengan NIM 0805 12821260072. Di sini saya akan melakukan video atau membuat video laporan akhir dari praktikum komputasi dasar yang berjudul 4 software, yaitu Super 13, MapSource, Ocean Data View, dan ArcMap. Di sini yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu penggunaan dari MapSource. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari MapSource itu sendiri. Nah, pada praktikum ini saya akan memilih salah satu pulau. Pulau yang akan saya pilih adalah dari Pulau Enggano. Dan di sini saya akan memilih toolbar dari Road Tool dan akan kita ukur pulau tersebut. Kita ukur sepanjang garis pantainya. Itu sampai dia kembali lagi ke titik awal yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, sebelum kita mengekspor, kita preference terlebih dahulu dan melihat dari posisinya itu apakah sudah berubah menjadi LAT atau LON HDDDDD, dan datumnya adalah WGS84. Nah, jika sudah, ini bisa kita save as. Nah, namun di bagian save as ini kita ganti menjadi TXT. Nah, ini. Nah, di sini kita ganti saja menjadi Pulau Enggano. TXT. Save. Nah, ini udah bisa kita close software dari aplikasi MapSource-nya. Bisa di save. Dan kita buka diskusi. Kita buka file yang tadi. Nah, ini kita langsung buka di sini saja. Oke. Kita buka Excel. Nah, di bagian notepad ini kita Ctrl A dan kita Ctrl C. Lalu kita pastekan di dalam Excel. Yang kita butuhkan di sini hanyalah bagian nama dan juga posisinya saja. Sisanya terlebihnya bisa kita hapus. Oke. Jika semua sudah dihapus, di bagian position itu bisa kita pindahkan mendekati nama. Lalu di kolom C ini kita klik, kita ganti menjadi text to column, yang diganti menjadi fixed width. Terus kita next, dan bagian S dan E nya itu kita pisah seperti ini. Next dan finish. Di bagian position kita hapus saja, lalu dan S dan E nya kita juga hapus. Ini kita menjadi longitude, dan ini kita ubah menjadi latitude. Pada bagian longitude, yang ini kita ganti semuanya menjadi -1. Daripada jika ingin menggantinya manual satu-satu itu akan membutuhkan waktu yang lama, maka di sini kita menggunakan formula dari perkalian -1, yaitu sama dengan data yang ini kita kalikan dengan -1. Enter. Kita langsung saja scroll ke bawah sampai data yang terakhir. Nah, jika sudah, bagian long itu bisa kita pindahkan ke sini sebentar. Bagian D nya bisa kita sebentar. Oke, bisa kita simpan saja. Lalu kita file, save as, dan ubah menjadi txt. Namanya bisa kita ubah menjadi data. Save. Yes, kita oke saja, kita lihat saja. Sudah, kita bisa close
bisa kita save juga, bisa save dimana saja. Nah, ini kita ubah menjadi XLX. Nah, itu untuk penggunaan dari map source. Selanjutnya kita lanjut ke penggunaan dari Ocean Data View. Nah, pada Ocean Data View ini kita klik file, lalu kita klik open. Nah, di sini kita pilih sebentar. Oh, bukan, salah. Nah, di sini sudah saya siapkan file untuk ODV itu sendiri. Nah, yang global analisis ini kita open saja. Nah, ini kita biarkan saja, kita next. Pada bagian latitude itu kita undo, dan juga longitude kita undo juga. Lalu kita associate dengan sebelah kanan, associate, kita next. Ini kita ganti menjadi use dummy variable. Lagi kita finish. Setelah muncul tampilan seperti ini, itu kita klik kanan di bagian halaman kosong ini, bukan bagian gambar. Kita pilih, bentar. Kita pilih layout templates, lalu kita pilih yang surface windows. Nah, jika tampilan yang sudah seperti ini, pilih properties, pada bagian display style kita ganti menjadi arrow. X-nya itu UO, sedangkan ini adalah VO. Terus scale-nya itu bisa kita ubah menjadi 3. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa ke properties, extras, lalu animation, juga isi surface. Di sini number of frame-nya bisa 100, bisa sedikit, itu tergantung dengan spesifikasi laptop agar tidak memberatkan laptop itu sendiri. Ini bisa kita stop pada saat 20 ya. Kita ganti jadi GIF. Di bagian itu kita pilih dokumen saja, animation ODV, ODV animation. Tunggu hingga sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah sampai 100%, itu file dari GIF atau animasi yang sudah kita buat sudah selesai. Ini bisa langsung kita close file. Nah, saat praktikum kemarin itu untuk animasi GIF-nya itu tidak bergerak karena belum tahu apa yang salah. Seharusnya itu bergerak. Nah, itu untuk aplikasi ODV, penggunaan dari aplikasi ODV. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi software yang ketiga, yaitu ArtMap. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi itu sendiri. Oke, jadi ini kita langsung cancel saja. Dan pada bagian awal ini kita klik Add Data, lalu pilih Itkabu 2010.shp. Nah, ini akan muncul tampilan peta dari Indonesia. Oke, jika sudah, kita ke File, lalu ke Add Data, lalu Add XY Data. Nah, pada bagian Xfield, bentar, ini kita pilih dulu. Jadi beli.txt. Oke, ini ubah jadi longitude dan ini adalah latitude. Yang deskripsinya adalah Geographic Coordinate System dengan nama GCSWG1984. Nah, klik OK, OK lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita zoom saja, zoom in, untuk lihat lebih dekat. Oke, jika sudah, kita ke File, lalu ke Page and Print Setup. Nah, pada bagian ini use printer ini kita matikan centangnya, lalu ubah width-nya itu menjadi sebentar, pada praktikum kemarin itu kita ubah menjadi 82,6, dan untuk height-nya itu kita ubah menjadi 57,1.
seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, kita ubah tampilannya menjadi layout view seperti ini. Ini kita bisa perbesar, langsung kita perbesar saja. Oke, seperti ini. Oke. Pada bagian map ini itu kita bisa zoom ke Pulau Belitung atau pulau yang sudah ditetapkan tadi. Oke, sampai seperti ini. Nah, jika sudah, itu kita beri garis-garis pada ruler ini, atas dengan bawah, dengan di samping ini, dengan cara kita select elemen ini. Nah, pada praktikum kemarin itu, pada bagian ruler yang sebelah kiri, itu datanya itu adalah, sebentar kita zoom in lagi, agar lebih terlihat datanya lebih jelas. Oke. Yang pertama itu adalah data dengan 56,5. Oke, lalu yang kedua itu adalah 52,5. Nah, setelah sudah selesai, ini kita bisa tambahkan rectangle atau kotak-kotak untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Itu caranya ada di customize toolbar dan ada di draw. Nah, ini kita centang, ini sudah saya centang. Nah, di bagian draw ini kita pilih yang rectangle. Nah, itu kita zoom terlebih dahulu agar lebih mudah lagi untuk memprosesnya. Sebentar. Oke, terlalu dekat. Oke. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan kotak yang ini. Oke, selesai. Nah, ini kita klik properties, klik kanan, properties, lalu pada simbol fill colornya itu no color. Nah, ini kita Ctrl C ini saja, lalu Ctrl V, kita sesuaikan dengan yang di bawahnya. Copy lagi, sebentar. Nah, pembuatan kotak ini kita lakukan sampai semuanya sudah terisi.
Nah, oke, jika semua sudah terisi seperti ini, nah, hal yang selanjutnya akan kita buat itu kita bisa penambahan kata di sini. Misalnya kita ketik, tarik terlalu kecil ini. Zoom ini. Nah, yang ini kita bisa ganti jadi Universitas Sriwijaya. Dengan size-nya itu misalnya ini kita oke dulu saja. Size-nya bisa kita ubah menjadi bisa 24 atau 36 deh misalnya. Ke tengah kan, kita Sriwijaya misal. Lalu kita tambah lagi praktikum komputasi dasar. Oke. Nah, pada bagian insert itu bisa kita tambah arrow. Nah, ini bisa kita pilih arrow-nya mau yang mana gitu. Bisa yang ini atau yang ini. Oke. Kita langsung oke saja. Kita pindahkan ke box yang ketiga. Silakan. Lalu kita ke bagian insert lagi, kita bisa pilih ke scale bar. Nah, pada bagian scale bar itu propertiesnya ubah number of division menjadi 2. Klik OK. Automatic scale bar yang pertama. Oke. Ini bisa kita kecilkan. Nah, yang terakhir itu ada di insert juga di scale text. Nah, untuk properties ini kita ubah menjadi absolute. Oke. Nah, oke. Nah, sebelumnya yang di bagian ini, sebentar kita properties dulu. Pada bagian division unit itu ada yang ketinggalan. Itu pada bagian miles, division unit, miles itu kita ubah menjadi kilometer. Oke, selesai. Bisa kita besarkan sedikit. Oke, biasanya seperti ini. Oh ya, untuk pada bagian peta, bentar. Ini petanya kita sesuaikan lagi dengan garis yang sudah kita buat. Nah, kita klik kanan, kita properties, itu pada bagian frame, backgroundnya itu kita pilih yang warna biru, itu untuk menandakan bahwa itu merupakan perairan. Nah, yang ini warnanya adalah hijau untuk daratannya. Oke, sudah. Kita klik map, yang tadi, kita pilih insert, lalu legend. Nah, di bagian legend ini kita klik next, next lagi, dan next lagi. Oke, finish. Nah, ini akan muncul tampilan legend seperti ini. Ini kita bisa taruh di box keempat. Oke. Itkabu ini yang Itkabu 2010 kita ubah namanya menjadi daratan. Dan yang beli ini kita ubah menjadi titik stasiun. Oke. Nah, jika sudah, maka akan lebih jelas untuk bagian legend. Nah, satu lagi itu ada di bagian insert, lalu klik data frame. Nah, di sini kita
data frame ini, kita add data. Nah, pilih yang add_kabul.shp. Nah, ini ada error opening. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Data lagi, kita ulang. Kita pindah ke SHP Indo, lalu pilih yang add_kabul.shp ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke, ini kita masukkan data mapnya ini ke sini. Nah, kita scroll dulu, kita zoom in agar lebih jelas. Kita sesuaikan lagi dengan mapnya, dengan garis yang sudah kita buat. Oke, setelah ini kita pilih ke properties. Bentar. Oke, di extend indikator itu kita pindahkan. Oke, nah, maka akan muncul garis merah yang menandakan bahwa itu merupakan peta yang kita pilih, pulau yang kita pilih. Oke, sudah. Ini bisa langsung kita ekspor atau bisa menambahkan seperti ini. Bentar. Di bagian ini bisa kita tambahkan sumber. Misalnya nama saya Hiki Putra Rehan. Ini saya contohkan saja langsung. Di sini nama Hiki Putra Rehan. Lalu dengan NIM-nya itu 0805 222. Oke. Dengan fontnya kita besarkan saja jadi 36. Kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, sebentar, ada bagian data frame tadi yang ini kita bisa zoom in dulu. Oke, kita geser agar lebih jelas lagi tampilan petanya. Nah, jika sudah, itu bisa langsung kita ekspor dengan cara export map. Kita pilih filenya itu bisa PNG juga, tapi lebih baik JPG saja. Oke, ini bisa kita close, ya bisa kita save lah. Ya, kita refresh saja. Oke, nah jika sudah di save, maka kita buka file yang tadi yang until.jpg ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu server 13. Cuma kita buka dulu aplikasinya, lalu kita pilih new plot. Nah, di bagian awal ini kita pilih grid data. Nah, kita pilih data yang sudah kita download tadi, yaitu data bathymetry ini. Ini kita open. Nah, ini kolom A nya itu X, ini Y bathymetry, dan grading metodenya itu metode gradingnya itu adalah grading. Kita oke saja. Nah, kita replace. Jika sudah, ini kita bisa silang dan tidak perlu di save. Kita ke bagian map, kita ke new, dan kita pilih counter map. Nah, ini kita pilih salinan data bathymetry yang sudah kita buat tadi, yaitu untuk file .brd. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini bisa kita beri warna pada bagian level. Nah, ini grayscale itu kita ganti menjadi warna rainbow misalnya. Terus color scale-nya bisa kita centangkan juga agar bisa mengetahui perbedaan dari setiap warna tersebut. Oke, jika sudah, itu bisa kita tambah kata-kata misalnya di sini.
nama nanti kita itu oke. Terus bisa kita tambah juga yaitu format dari data ini ada countermap batimetri gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini sebentar, ada yang terlewat. Itu sebelumnya itu kita tambah map terlebih dahulu, base map yang Ikabu SHP ini kita open. Nah, jika sudah seperti ini, yang base Ikabu ini kita tarik ke bawah di atas file atau object manager di atas kontur salinan data batimetri ini. Nah, seperti itu, ini kita no. Oke, pada bagian yang basic Ikabu ini, bagian general field propertiesnya kita ganti jadi solid. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi, kita besarkan lagi untuk lebih jelas. Nah, di sini kita juga bisa menambah arah mata angin. Caranya itu klik tanda ini, tanda tambah ini, terus kita klik di mana saja, dan pada object manager di bagian poin, di simbol setting itu kita ganti menjadi north arrow. Dan di sini bisa kita pilih mau yang mana. Di sini saya pilih yang ini saja misalnya. Lalu kita perbesar agar arah mata anginnya itu menjadi lebih jelas. Nah, jika sudah selesai tampilan seperti ini kita lanjut ke new plot. Itu kita akan menambah yang bagian 3D-nya. Kita ke bagian map, new, lalu 3D wireframe. Ini kita pilih yang salinan data batimetri yang tadi, kita open. Nah, maka akan tampil munculan 3D seperti ini. Nah, ini bisa kita gerakkan juga, sebentar, di bagian map itu bisa kita mainkan bentuknya itu, jadi bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, saya misalnya contohnya seperti ini ya. Sudah. Nah, jika sudah, kita pilih 3D wireframe yang tadi. Bentar. Nah, ini soft vertical line ini bisa kita tambahkan untuk menambah bagian bawah yang ini agar terlihat lebih jelas bagaimana perbedaan permukaannya itu. Oke. Nah, sudah, bisa kita tambah lagi seperti yang tadi. Nama, lalu nama mapnya itu apa. Ini kita ganti menjadi 3D wireframe batimetri, wireframe data batimetri. Oke, jadi kita tambah lagi, arah mata anginnya itu. Seperti yang tadi juga caranya, kita besarkan lagi seperti ini. Nah, ini merupakan 3D wireframe dari data batimetri yang sudah kita buat tadi. Nah, terus ada lagi yang terakhir, yaitu untuk 3D surface. Kita klik new plot lagi, bagian map, new, lalu 3D surface. Nah, di 3D surface ini bisa kita ganti warna-warnanya. Nah, ini. Nah, ini bisa kita ganti dari warna. Nah, itu caranya itu tinggal ganti di material color ini, bisa kita ganti menjadi C2 ini. Nah, itu sesuai dengan yang kita inginkan juga. Oke. Nah, jika sudah, bisa juga show base dan juga show color scale untuk mengetahui perbedaan warna tersebut.
Bentar. Nah, oke. Lanjut seperti penambahan kata-kata dan juga penambahan simbol mata angin. Itu sudah bisa kita copy saja. C, pindah ke sini. Yang ke plot 2 nya itu juga sama. Kita ganti namanya menjadi 3D surface data batimetri. Oke. Dan yang terakhir itu arah mata anginnya juga bisa kita tambah dengan cara menambah manual ataupun mengcopy yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini jika semuanya sudah selesai dari mulai contour map sampai dengan 3D surface itu bisa kita ekspor satu-satu. Cara itu ekspor ganti menjadi .jpeg. Ntar yang ini misalnya namanya itu namanya 3D surface batimetri. Sebentar sih, oke saja. Lalu yang di plot kedua kita ekspor lagi, kita ganti juga menjadi JPEG. Yang ini 3D wireframe batimetri. Save. Oke. Nah, terus yang terakhir sama caranya kita ganti menjadi JPEG, lalu ganti menjadi contour map batimetri. Oke, kita save lagi. Nah, jika sudah bisa kita close, tidak usah di save. Kita buka file yang tadi, itu hasilnya itu akan berupa gambar. Nah, ini nih. Nah, ini yang counter map tadi, terus ini yang wireframe tadi, yang garis-garis seperti ini, dan yang terakhir adalah yang 3D surface ini, yang ada warnanya untuk membedakan jauh lebih mudah. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja laporan akhir dari praktikum komputasi yang bisa saya lakukan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.